about you. I've been thinking about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septi Nurdianti pada video tutorial membuat aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4. Kali ini kita masuk pada video tahapan ke-8, yaitu membuat file view home siswa, home kelas, home petugas, home SPP, dan juga home pembayaran. Dan menampilkan isi tabel home siswa, home kelas, home petugas, home SPP, dan juga home pembayarannya. Baik, di sini saya sudah membuka project SPP Cendekia saya pada aplikasi Visual Studio Code. Yang pertama, kita akan membuat file view pada tiap-tiap tabel. Kita masuk pada folder view. Di sini saya sudah membuat folder kelas, folder pembayaran, petugas, siswa, dan juga SPP. Sebelumnya, saya sudah membuat home siswa pada folder siswa, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan yang pertama ada disk yang extend kepada file template.php yang ada pada folder layout. Kemudian yang kedua ada disk section, di dalamnya ada konten. Berikutnya saya membuat coding search, yaitu untuk pencarian data pada home siswa. Setelah itu kalian harus membuat tabel. Yang pertama ada thehead, di dalamnya kita menuliskan untuk penjudulan dari tabel yang akan kita tampilkan. Misalnya pada tabel siswa terdapat NISN dan juga nama. Namun pada bagian home siswa kita tidak akan menampilkan semua data yang ada pada tabel siswa, dikarenakan nantinya ada tombol detail untuk melihat data yang lebih rincinya. Pada penulisan thehead juga tidak harus sama dengan penulisan yang ada pada database, karena ini hanya untuk penjudulan, namun urutannya haruslah sesuai. Misalnya kalau no nantinya diisi dengan nomor, kemudian kalau nama diisi dengan nama, jangan sampai mengacak pada penjudulan nama isinya NISN. Kemudian pada bagian tbody, yang pertama ada PHP $i sama dengan 1. Variabel ini digunakan untuk menentukan nomor. Yang nantinya pada for each atau pengulangan, variabel ini akan diincrement. Atau istilah lainnya, variabel yang ditambahkan. Jadi, variabel ini akan menambah nilai 1 setiap pengulangan. Berikutnya saya sudah membuat PHP for each, yaitu untuk pengulangan. Kita akan memecah data-data yang ada pada variabel isi tabel. Variabel isi tabel ini diambil dari controller indeks siswa, yaitu untuk menampilkan seluruh data siswa. Jadi isi tabel ini akan dipecah oleh for each. Kalau di dalam tabelnya ada 2 data, maka akan ditampilkan 2 data. Kemudian $isi tabel ini dialiaskan menjadi $k. Kenapa harus dialiaskan? Yang pertama untuk keamanan, yang kedua agar data isi tabel ini dapat ditampilkan dalam bentuk array. Berikutnya ada thscope variabel i++, yaitu diincrementkan. Variabel ini akan ditambah 1 setiap pengulangan. Berikutnya ada $k, yang pertama diisi dengan NISN, yang kedua diisi dengan nama. Jadi kesimpulannya ada 2 file yang akan ditampilkan pada home siswa ini. Penulisan file pada $k ini haruslah sama dengan yang ada pada database. Terakhir ada link untuk tombol detail, di mana linknya ini menuju pada root dengan pengalamatan /admin/siswa/detail, kemudian /segment sesuai roots-nya. Segmen ini diisi dengan data primary key. Kenapa harus primary key? Karena primary key ini artinya data yang unik, yaitu data yang berbeda dengan data yang lain. Berikutnya ada tfoot. Tfoot ini sama halnya seperti thehead, yaitu untuk penjudulan. Berikutnya kita masuk pada bagian model, yaitu siswa model. Di sini saya membuat function getSiswa
yaitu untuk menampilkan isi tabel pada home siswa. Di dalam function get siswa ini terdapat variabel ID siswa sama dengan false, yaitu karena kita akan membuat suatu kondisi. Yang pertama, if jika $ID siswa sama dengan false, artinya variabel get siswa ini tidak diisi oleh parameter, maka return find all, yaitu tampilkan semua data. Kemudian kondisi yang kedua yaitu return this where ID siswa $ID siswa first, artinya jika functionnya diisi oleh parameter, maka tampilkan data pertama sesuai dengan parameternya. Berikutnya, karena kita sudah membuat function get siswa, kita harus menambahkan pada SPP adminnya. Yang pertama, kita harus menambahkan use app model siswa model. Kemudian yang kedua, kita harus menambahkan protected $siswa model. Dan pada public function construct kita tambahkan $d siswa model sama dengan new siswa model. Setelah itu kita masuk pada bagian indeks siswa. Yang sebelumnya data array-nya hanya sampai kepada side 6. Di sini kalian harus menambahkan array isi tabel yang isinya disk kepada siswa model, yaitu mengambil function get siswa, di mana kita bisa lihat function get siswa ini tidak memiliki parameter, sehingga kondisi yang akan ditampilkan yaitu kondisi yang pertama, yaitu find all. Berikutnya yang terakhir, kalian harus membuat root. Di sini saya sudah membuat root untuk tampilan home siswa. Saya akan coba jalankan. Ketika diklik siswa, maka akan muncul isi dari tabel data siswa, di mana ada penjurulan no, NISE nama, dan juga ada tombol detail. Yang kedua, kita akan membuat home class pada folder class, homeclass.php. Untuk isinya kita copy paste dari home siswa karena isinya sama, yang kita hanya perlu mengganti pada bagian t-head-nya, kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel kelas, yaitu ada nama kelas dan juga kompetensi keahlian. Namun di sini saya hanya akan menampilkan satu field atau satu data, yaitu nama kelas saja. Begitupun untuk t-foot-nya disamakan dengan t-head, kita tambahkan aksi, yaitu untuk penjudulan pada bagian tombol detail. Berikutnya pada bagian PHP for each-nya, kita samakan penulisannya dengan yang ada pada database, yaitu nama underscore kelas. Berikutnya untuk link detailnya kita ganti menjadi /admin /class /detail, kemudian /segment, yaitu ID kelas. Setelah itu kita masuk pada bagian model, yaitu kelas model. Kita akan menambahkan function get kelas. Kita copy paste dari siswa model, kita ganti menjadi public function get kelas, kemudian parameternya menjadi ID kelas. Ada dua kondisi juga di sini. Berikutnya masuk pada bagian file sppadmin.php-nya, kita tambahkan use app model kelas model. Berikutnya protected $class model, dan juga pada bagian function construct kita tambahkan this class model sama dengan new class model. Kemudian pada bagian index class kita tambahkan data array isi tabel, di mana di dalamnya yaitu this class model yang mengambil function get class. Terakhir, pada bagian roots, kita buat roots untuk home class, pengalamannya admin/class. Pada petik yang kedua, tambahkan function index class. Berikutnya, kita masuk pada bagian menu navbar-nya. Untuk
linknya kita ganti menjadi /admin/class sesuai dengan yang ada pada roots. Begitupun pada menu sidebar kita tambahkan /admin/class. Kita coba jalankan. Ketika diklik kelas maka akan menampilkan isi tabel kelas. Namun di sini belum ada datanya, kita coba tambahkan secara manual pada phpMyAdmin. Contohnya kelas 12 RPL, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Kita coba refresh kembali. Di sini sudah ada satu data nama kelas bernama 12 RPL. Berikutnya kita akan membuat tampilan home petugas. Pada folder petugas kita copy paste untuk isi dari home petugasnya. Pada bagian tihidnya kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel petugas. Di sini saya akan mengambil username dan password saja untuk ditampilkan. Kemudian tambahkan aksi untuk penjudulan detailnya. Setelah itu copy untuk bagian default-nya. Berikutnya pada bagian PHP for each-nya, penulisannya samakan dengan yang ada pada database, yaitu username dan password. Kemudian pada bagian linknya kita ganti menjadi admin petugas dan segmennya kepada ID petugas. Berikutnya masuk pada bagian petugas model, kita tambahkan function get petugas. Kemudian untuk parameternya diisi dengan $ID petugas. Setelah itu pada bagian file controller SPP adminnya kita tambahkan use app model petugas model. Kemudian tambahkan protected $petugas model, dan juga pada function construct-nya kita tambahkan this petugas model sama dengan new petugas model. Pada bagian indeks petugasnya kita tambahkan data array isi tabel yang this kepada petugas model yang mengambil function get petugas. Setelah itu pada bagian roots-nya kita tambahkan, kita ganti menjadi indeks petugas untuk functionnya, kemudian untuk pengalamannya admin/petugas. Pada bagian menu navbarnya kita ganti lagi linknya menjadi disesuaikan dengan yang kita tulis pada pengalamatan roots. Begitupun pada bagian menu sidebarnya. Kita coba jalankan. Ketika diklik petugas, di sini sudah menampilkan tabel petugas namun belum ada datanya. Berikutnya, saya akan membuat home pembayaran pada folder pembayaran. Isinya kita copy paste dari home siswa. Untuk bagian tehidnya disesuaikan dengan tabel pembayaran. Di sini saya akan mengambil dua file saja, yaitu tanggal bayar dan bulan dibayar. Jangan lupa untuk menambahkan aksi. Setelah itu copy paste untuk bagian default-nya. Pada bagian PHP for each-nya, penulisannya haruslah sama dengan yang ada pada database. Kita tuliskan tanggal bayar dan bulan dibayar. Kemudian pada link detailnya kita ganti menjadi admin pembayaran. Kemudian segmennya kita ganti menjadi ID pembayaran. Setelah itu masuk pada bagian pembayaran modelnya, kita akan membuat function get pembayaran. Parameternya diisi dengan $ID pembayaran. Setelah itu kita masuk pada file controller SPP adminnya. Kita tambahkan use app model pembayaran model. Kemudian tambahkan protected $pembayaran model, dan juga pada function construct-nya tambahkan this pembayaran model sama dengan new pembayaran model.
Setelah itu, kita lihat pada bagian indeks pembayarannya ditambahkan array isi tabel yang list kepada pembayaran model yang mengambil function get pembayaran. Setelah itu, kita buat roots untuk home pembayaran, pengalamatannya admin/pembayaran, functionnya kita ganti menjadi indeks pembayaran. Pada menu navbarnya, kita sesuaikan dengan pengalamatan roots-nya admin/pembayaran, begitupun untuk menu sidebar-nya. Setelah itu kita akan coba jalankan. Ketika diklik pembayaran akan menampilkan tabel pembayaran. Berikutnya, yang terakhir saya akan membuat home SPP pada folder SPP. Untuk isinya sama, kita copy paste. Bagian tihidnya sesuaikan dengan yang ada pada tabel SPP. Dikarenakan hanya ada 2 tampilan, di sini saya hanya akan menampilkan tahun saja. Ditambah dengan penjudulan aksi untuk tombol detail. Copy paste untuk default-nya, kemudian untuk PHP for ease-nya disesuaikan penulisannya dengan yang ada pada database. Untuk linknya ganti menjadi admin/SPP dan segmennya menjadi ID SPP. Masuk pada bagian model SPP modelnya, kita tambahkan public function get SPP. Parameternya kita ganti menjadi ID SPP. Setelah itu pada bagian file SPP adminnya kita tambahkan use app model SPP model, kemudian protected $SPP model, dan pada public function construct-nya kita tambahkan this SPP model sama dengan new SPP model. Setelah itu pada bagian function index SPP-nya kita tambahkan data array isi tabel yang list kepada SPP model yang mengambil function get SPP. Terakhir kita buat roots-nya untuk home SPP, pengalamannya admin/SPP, kemudian functionnya kita ganti menjadi indeks SPP. Setelah itu untuk menu navbarnya kita sesuaikan dengan pengalamatan yang ada pada roots, begitupun untuk menu sidebar-nya yaitu admin/SPP. Kita coba jalankan. Ketika diklik SPP akan menampilkan tabel SPP. Kita akan mencoba menambahkan data untuk home pembayaran dikarenakan di sini belum ada data. Kita tambahkan pada PHP My Admin dikarenakan belum ada function untuk tambah data. Kita coba refresh lagi. Di sini sudah menampilkan satu data pembayaran. Berikutnya kita akan menambahkan data untuk tabel SPP. Kita coba refresh kembali, sudah muncul satu data untuk tabel SPP. Selanjutnya untuk tabel petugas, kita tambahkan data kita refresh ulang. Di sini sudah ada satu data untuk data petugas.